Saya awali dengan memperlihatkan sebuah virus yang dikenal penyakit munding stres telah bermutasi menjadi penyakit zombie wow yang sangat gila, hingga dapat dipastikan bahwa sekarang dunia telah dipenuhi miliaran zombie. Pemerintah maupun militari sudah tidak ada, dan yang tersisa hanya para penyintas ataupun orang-orang yang berhasil bertahan hidup, mencoba yang terbaik sebisa mereka agar tidak dilamot oleh zombie yang kini semakin hari semakin ganas, semakin liar, semakin aduh lapar hayang paha manusia di sanguan. Para penyintas lebih memilih survive sendiri-sendiri karena ditakutkan bila mereka deketan, malah salah satunya entar jadi zombie. Dan mereka pun menggunakan kota asal mereka sebagai nama panggilan. Seperti pria ini yaitu Columbus. Dia menjelaskan bahwa dia membuat beberapa aturan untuk bertahan hidup di dunia penuh zombie setelah melihat manusia gagal berulang kali. It's because of my list of rules. Yang pertama adalah kardio, karena untuk kabur dari zombie dia harus bugar dan memiliki sprint selayaknya orang kecepirit. Yang kedua adalah ketukan ganda, yaitu agar memastikan zombie benar-benar mati setelah pukulan pertama. Yang ketiga berhati-hati di kamar mandi, karena kalau di posisi lagi ngeden baca koran tiba-tiba ada zombie mau gimana sok hayo. Dan yang keempat adalah mengencangkan sabuk pengaman, karena kecelakaan mobil menjadi hal lumrah di film-film zombie wow seperti ini. Fasten your seatbelts. It's gonna be a bumpy ride. 2 bulan kemudian setelah wabah zombie berlangsung, kini Columbus berada di sebuah pom bensin di Texas, kampung halamannya Sandy Situpai. Dia berniat menggunakan WC, tetapi zombie yang baru beres mandi pun keluar hingga membuat Columbus berlari. Dan kebisingan itu menarik zombie kedua yang ikut mengejar Columbus. Dia segera mempraktekkan latihan kardionya dan berhasil mencapai mobilnya. Tetapi aduh, kuncinya malah jatuh. Jadi dia berputar dulu di sekitar tempat parkir untuk menjauhi zombie dan akhirnya berhasil masuk ke mobil. Sabuk pengaman sudah dikencengin dan pada saat mobil dijalankan, aduh, ternyata ada zombie yang ikut di kursi belakang, mencoba menggigit Columbus yang segera menabrakkan mobilnya ke gedung hingga zombie itu terbang melalui kaca depan. Dan Columbus senang karena dia memakai sabuk pengaman, namun ternyata zombie itu belum mati sehingga Columbus segera mengikuti aturannya, yaitu ketukan ganda. Keesokan harinya Columbus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Ohio, berharap untuk menemukan orang tuanya yang diharapkan masih hidup. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah mobil hitam aneh datang memiliki angka 3 putih yang dicat di pintunya dan tameng di depannya. Columbus berhasil menyingkir sebelum mobil itu berhenti, dan orang yang mengemudikannya dipanggil Tallahassee. Dan mereka saling menodongkan senjata masing-masing dengan ekspresi sok mencekam, sampai Columbus meminta tumpangan dengan isyarat jempol. Dan Tallahassee mengizinkannya masuk ke mobil modifnya. Dan saat Columbus masuk, dia memeriksa kursi belakang karena setelah kejadian tadi malam, dia menambahkan itu ke dalam aturannya. What's your name? Stop. No names. Keeps us from getting too familiar. Columbus berkenalan dengan si koboi jadi-jadian, namun Tallahassee mengatakan dia tidak melakukan basa-basi seperti itu. Dan kilas balik singkat tersaji ketika Tallahassee menyerang zombie wow dengan gergaji mesin, sehingga dapat dipastikan Tallahassee orangnya to the point. Dan juga dia memiliki obsesi untuk menemukan makanan ringan roti Twinkie. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka menemukan sebuah truk cemilan yang rusak, dan Tallahassee ingin memeriksanya, sehingga Columbus melakukan peraturannya, yaitu pemanasan. Dan mereka segera membuka truk yang berisi banyak cemilan. Namun karena tidak ada roti Twinkie di sana, Tallahassee ngamuk aadatan alias marah. Well, this Twinkie thing, it ain't over yet. Setelah itu mereka mencari WC umum dan Columbus memeriksa setiap toilet sebelum dan dia mengakui memiliki banyak fobia, terutama dengan seekor badut yang tiba-tiba encrot muncul di bawah. Tetapi itu hanya halusinasinya saja. Kemudian dia ingat bagaimana semuanya dimulai. Sebelum wabah zombie wow berlangsung, Columbus selalu menghabiskan waktunya di kamarnya dengan memakan makanan cepat saji dan juga bermain game World of Warcraft. Please, is anyone home? Please, it's an emergency.
Tiba-tiba dia mendengar pintunya diketuk dan ketika membukanya dia menemukan tetangganya 4006. Segera masuk lalu menjelaskan bahwa seorang pria tunawisma yang mengerang Wawan telah menggigitnya ketika dia sedang berjalan pulang. Dan sekarang dia sangat takut untuk tinggal sendirian di apartemennya. Columbus mengizinkannya untuk bermalam karena selain dia baik hati, Columbus ini juga menaruh hati kepadanya hingga sedikit sagne. Dan mereka pun tidur di sofa. Namun ketika Columbus bangun, Oh my god. wanita itu telah menjadi zombie dan mengejar Columbus yang segera lari ke kamarnya, menutup pintu, menjepit kaki zombie sampai tipalitek, namun itu tidak menghentikannya, dan segera mendorongnya masuk membuat Columbus masuk ke kamar mandi, dan Columbus mencoba menjebak 4006 menggunakan tirai kamar mandi, tetapi berhasil dirobek menggunakan lidahnya. Selanjutnya dia melemparkan banyak barang ke arahnya, dan bahkan memukulnya dengan penutup toilet sebelum akhirnya lari lagi, dan 4006 masih hidup sehingga ketukan ganda di kepala menjadi solusi untuk membunuh mantan istri Jack Sparrow itu. You're just sick, okay? Di masa sekarang, dua itu harus menyingkirkan banyak mobil yang menghalangi jalan agar mereka dapat melewatinya, dan mereka berbincang tentang hal-hal yang mengarah ke 18+. Yes, oh no lah kalau yang nggak paham mah. Nggak paham juga, aduh masa sih. Dan Columbus berbohong dengan mengarang cerita bahwa dia pernah menggitukan wanita, supaya terlihat gagah di hadapan Tallahassee yang padahal mah belum pernah. Dan mereka melihat zombie sedang memakan tubuh di jalan. Tetapi dengan hahaha-nya Tallahassee memukul zombie itu menggunakan pintu mobilnya. Beberapa saat kemudian mereka sampai di supermarket, dan Tallahassee mempersenjatai dirinya dengan semua senjata yang disimpannya di belakang mobil modifnya. Lalu mereka mulai memasuki toko dan Tallahassee menggenjreng gitar apa ini ya, ukulele kali ya, untuk memancing zombie keluar. You got a purty mouth. Go swing, go swing! Swing! Big hoss. Wow, these fellas really let themselves go. Ketika mereka sedang mencari Twinkie, seorang wanita bernama Wika muncul memohon bantuan dua orang gagah itu untuk mengikutinya. Setelah Columbus mengganjal pintu agar tetap terbuka yang menjadi aturannya, Wika membawa mereka untuk melihat adiknya bernama Little Rock yang telah digigit oleh zombie. Wow, Tallahassee setuju untuk menembaknya. Tetapi sebelum dia melakukan eksekusi, Wika meminta shotgunnya dan mengatakan itu adalah tanggung jawabnya sebagai kakak. Tetapi tiba-tiba gadis itu berbalik dan mengarahkan senjatanya ke mereka, dan ternyata kedua orang gagah itu telah diwaduli alias ditipu oleh dua kakak beradik itu untuk mendapatkan senjata mereka juga mobil mereka. You're the one that gave her the gun. Those guys were dumb. You know about Pacific Clearland? Totally zombie free. Only place west of Waco. Duo gagah itu kini menjadi pria elehan dan mau tidak mau mereka harus berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Dan ketika melintasi kota, mereka menemukan sebuah mobil van, tetapi si koboi malah menghancurkannya karena dirasa tidak jantan naik mobil begituan. Beberapa saat kemudian mereka menemukan kendaraan yang lebih wah dan terdapat sepasang lengan zombie di setirnya. Mereka memeriksa kursi belakang dan terkejut wih karena mendapatkan tas penuh berisi senjata, hingga membuat koboi edan kegirangan. You are scary happy. Dalam perjalanan, Tallahassee akhirnya bercerita tentang dirinya dan menjelaskan bahwa dia pernah memiliki seekor anjing yang menjadi hal terpenting dalam hidupnya. Namun anjing kesayangannya dibunuh oleh zombie dan sekarang dia mencari rumah baru, juga mengatakan mereka harus menikmati hal-hal kecil yang segera ditambahkan Columbus ke dalam peraturannya. Beberapa jam memobilan mereka menemukan mobil mereka yang ditinggalkan di jalan dengan kata help alias tolong. Tallahassee pun pergi menghampiri mobilnya, namun tidak menemukan apapun sehingga dia memanggil Columbus, tetapi Probably headed west. They're in the back, aren't they? Just me.
Little Rock segera melesatkan tembakan peringatan untuk mengambil senjata Tallahassee dan membuat Columbus memencet klakson sebagai tanda Wika untuk keluar dari persembunyiannya. Namun untungnya dua pria elehan itu tidak diturunkan dan mereka pergi bersama menggunakan mobil. Kilas balik pun muncul mengungkapkan dua kakak beradik yang ternyata sudah menipu dari sebelum wabah virus zombie wow berlangsung. Wika akan berpura-pura kehilangan cincin tunangan sambil memamerkan body gitar akustiknya di depan seorang lelaki yang suka dikit-dikit ngaceng untuk memperdayanya. Kemudian dia berjanji akan memberikan $33.000 kepada orang tersebut jika berhasil menemukannya. Setelah Wika pergi, Little Rock muncul sebagai bagian eksekusi. Dia akan menemukan cincin dan orang itu akan membelinya seharga ratusan dolar. Karena dalam pikiran lelaki ngaceng ini pasti dia akan mendapatkan untung yang padahal buntung. Karena yang beruntung adalah dua kakak beradik itu yang ternyata memiliki banyak cincin serupa dan hanya berharga $30 saja. I guess we're just lucky they didn't leave us by the side of the road. Thank you, Wichita. Di masa sekarang, Tallahassee berhasil merebut senjata dari Rock, sehingga Wika menghentikan mobil dan mengarahkan senjatanya ke Tallahassee. Columbus segera menjadi penengah dan meyakinkan mereka bahwa bekerja sama adalah jalan terbaik untuk bertahan hidup. Dan selama perjalanan, Little Rock menjelaskan bahwa dia dan kakaknya akan pergi ke Pacific Playland, sebuah taman hiburan yang seharusnya bebas dari zombie. I'm not going to play with you at Pacific Playland. Don't worry, he grows on you. Really? Jelas dari gerak-geriknya Columbus menaruh perasaan kepada Wika, tetapi dia sangat dingin dan mengatakan kepada Columbus bahwa Ohio kini sudah dikuasai zombie tanpa ada orang yang selamat. Dan itu berarti orang tua Columbus udah wawawan menjadi zombie. Merasa tidak enak karena berkata seperti itu, Wika setuju memberinya tumpangan sampai dia menemukan kendaraannya sendiri nanti malam ketika yang lain sudah bobo cantik. Namun ketika Wika menemukan mobil untuknya, Columbus telah menerima kenyataan bahwa dia sudah tidak mempunyai keluarga lagi, sehingga dia lebih memilih untuk tinggal bersama mereka. Di tengah malam, mereka berhenti di sebuah toko untuk istirahat. Columbus berniat membuat Wika terkesan, namun dia terhalang oleh aturannya yang dibuatnya sendiri, yaitu jangan menjadi pahlawan. Sehingga Tallahassee pun melakukan tugasnya, membunyikan bel untuk menarik zombie keluar dan langsung ditembak jatuh oleh si koboi, dan menyebutkan bahwa dia adalah pembunuh zombie terbaik minggu ini. Namun Columbus memberitahunya bahwa gelar itu telah didapatkan oleh si Nini yang membunuh zombie dengan cara di luar nurul. Saat berada di dalam, Columbus memakai parfum Jalantah untuk membuat Wika terkesan, dan Tallahassee lantas mengejeknya karena ngapain pakai gituan mau dibakar, sehingga Columbus segera menyemprotkan parfum itu ke leher Tallahassee yang segera memukulnya, membuat Columbus secara tidak sengaja memecahkan dekorasi. Bukannya dirapiin lagi, Tallahassee segera menyuruhnya untuk memecahkan lebih banyak, yang pada akhirnya peraturan menikmati hal-hal kecil tersaji di sini. Sometimes Tallahassee's right. You gotta enjoy the little things. Mereka pun segera memobilan kembali dan mengobrol tentang topik sengklek, memungkinkan mereka saling terkoneksi hingga berkemistri dan menjadi CS-an, yang pada akhirnya mereka sampai di California dan mereka sepakat untuk mencari tempat beristirahat. Mereka menghentikan mobil untuk mengambil peta dan berhasil menaiki mobil kembali ketika zombie berniat memeluk mereka. Dan beberapa saat kemudian mereka masuk ke rumah Bill Murray yang membuat Wika senang hore-horean, karena dia merupakan penggemar beratnya. Tetapi Little Rock tidak tahu siapa Bill Murray itu, karena dia hanya taunya burung murai batu, apalagi yang gacor. She's 12. Tallahassee kecewa karena tidak ada roti Twinkie, tetapi Columbus senang sekali karena rumah itu ada bioskop pribadian dan segera mengajak Little Rock untuk menonton film Ghostbuster. Dia juga menggunakan kesempatan itu untuk mempelajari hal apa saja yang disukai oleh Wika supaya Columbus mudah mendekatinya. Dan Little Rock memberitahunya bahwa Wika suka cowok yang bad boy hingga Columbus melemparkan popcornnya. Tuh apaan coba guys? Sementara itu Tallahassee dan Wika dikejutkan oleh kemunculan Bill Murray yang menjadi zombie, sehingga Wika pun memukulnya dengan tongkat golf, tetapi Bill berteriak kesakitan tidak wawawan, yang berarti dia tidak terinfeksi dan hanya mengenakan riasan zombie untuk menghindari serangan monster itu. Buddy of mine, makeup guy, showed me how to do this. Cornstarch, some berries, a little licorice for the ladies.
You are staring at me. It's a hairpiece. It's a Tallahassee dan Wika menunjukkan betapa ngefansnya mereka terhadap Bill Murray, sehingga mereka akhirnya mengambil alat peraga film dan berpura-pura mereka adalah tim Ghostbuster. Tanpa mementingkan dunia kacau dan bak seperti anak kicik, mereka memutuskan untuk mengerjai Columbus dan Little Rock. Bill segera masuk ke dalam bioskop sambil wawawan, sehingga Columbus yang emang penakut segera menembaknya. Sebelum akhirnya dia mengetahui bahwa Bill hanya bohongan saja, tetapi sudah terlambat. Pelor sudah mendarat, Bill kini sekarat, dan memberitahu mereka bahwa satu-satunya penyesalannya adalah Garfield sebelum akhirnya wafat. Lalu mereka segera menyemayamkan Bill Murray dengan sebuah penghormatan ala-ala mereka berempat. Sorry. 1 second. 3, 2, 1. Siang pun berganti malam, mereka makan malam juga bermain permainan papan di dekat perapian, sambil mengingat kehidupan lama mereka. Dan Tallahassee mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki anjing, melainkan seorang putra yang membuatnya menangis sambil mengelap mukanya dengan uang. Beberapa saat kemudian, Tallahassee melatih Little Rock untuk bisa menembak tepat sasaran. Sementara Wika dan Columbus berbagi cerita tentang masa remaja mereka sambil minum abok. Dan Columbus mengakui dia belum pernah berkencan, sehingga Wika mengajaknya untuk berdansa, dan keduanya menjadi sangat dekat mengarah ke Sagne. Namun ketika mereka akan Hey, little help moving the couch? Setelah dihancurkan momen oleh Tala, Wika yang canggung mengakui bahwa dia menyukai Columbus, tetapi dia tidak menginginkan sebuah hubungan, karena satu-satunya fokusnya untuk disayang adalah adik perempuannya, dan mereka harus mampu bertahan hidup bersama. Keesokan paginya, dua pria itu menemukan bahwa para kakak adik telah pergi menggunakan mobil mereka kembali, karena Wika takut dengan sebuah perasaan yang sedikit demi sedikit tumbuh terhadap Columbus. Untungnya Bill Murray memiliki banyak kendaraan dan Columbus memutuskan untuk mengejarnya. Tallahassee menolak untuk ikut karena jelas dua kakak beradik itu tidak menginginkan mereka, sehingga Columbus mencoba untuk pergi sendirian dengan motor, namun malah nyungsruk karena Columbus tidak bisa mengendarai motor, dan hal tersebut membuat Tallahassee merasa sedih karunya, sehingga dia menawarkannya untuk memberi tumpangan. You have just survived the zombie apocalypse. I'm going to Pacific Playland! Sementara itu, dua kakak beradik berhasil sampai di Pacific Playland yang benar-benar kosong. Mereka menyalakan listrik dan mulai bersenang-senang menaiki wahana yang tentu saja lampu, dan suara-suara tersebut menarik perhatian gerombolan zombie di kota yang segera makhluk-makhluk itu memasuki taman bermain dan mulai mengejar dua kakak beradik itu yang melakukan perlawanan dan menembak sebanyak mungkin zombie sambil melarikan diri. Mereka berhasil masuk ke dalam mobil, tetapi zombie mampu memecahkan jendela dan oseh-osehan ke dalam untuk menangkap mereka. Wika menjalankan mobil dan ada beberapa zombie yang nangkel, sehingga mereka segera lompat dari mobil membiarkannya terus berjalan hingga mendelap ke dalam mobil. Mereka berlari ke wahana histeria yang pada akhirnya kawanan zombie mengurung mereka di atas kursi wahana histeria yang naik turun sambil mereka menembaki zombie setiap kali kursi diturunkan. Zombie terus mencoba memanjat, dan ketika zombie semakin banyak juga pelor semakin menipis. Wika segera memerintahkan Little Rock untuk menembak tombol kontrol yang membuat kursi tidak turun bersama dengan dua pria yang telah datang, dan Columbus melihat mobil di dalam air, mengira bahwa dua kakak beradik itu telah is dead, tetapi untungnya mereka dapat melihat dua cewek itu yang berteriak meminta bantuan. Tallahassee memberitahu Columbus untuk membantu para cewek, sementara dia berlari sambil membunyikan klakson untuk mendapatkan perhatian zombie, yang mana ketika zombie mengelilinginya, Tallahassee menembak mereka sambil bergelantungan di wahana dan bahkan naik roller coaster. Udah kayak rekreasi beneran aja ini si koboi. Lalu dia memasuki bilik permainan dan mengunci sebelum menembak zombie-zombie hingga habis tak tersisa, yang berusaha sekuat tenaga masuk untuk memeluk, menggigit, dan mengicip-ngicip Tallahassee. Setelah
Setelah berhasil keluar dari rumah hantu, Columbus berlari ke arah histeria dan membiarkan wahana mencium zombie yang mengejarnya. Namun ada badut zombie di depannya sehingga Columbus menghadapi fobianya dan melanggar aturannya, yaitu jangan menjadi pahlawan hanya untuk Wicca. Dia mengambil palu dari permainan dan memukul badut untuk membuatnya jatuh lalu menghancurkan kepalanya hingga mati. Ada satu zombie lagi yang memanjat histeria tetapi malang nasibnya. Thanks. Get your gun. Wicca lalu memberitahu Columbus nama aslinya sebelum akhirnya mereka transfer jigong. Tallahassee memasuki toko dan ketika mengetahui tidak ada roti Twinkie di sana, dia mulai aamukan alias marah menghancurkan barang-barang. Tiba-tiba mereka mendengar suara dan Columbus refleks menembak pintu penyimpanan yang ternyata hanya berit atau tikus. Namun tembakan itu menghancurkan roti Twinkie yang membuat hancur juga hati Tallahassee. Dan mereka melihat para adik kakak pergi dengan mobil. Namun itu ternyata hanya ngabanyol saja. Mereka menghentikan kendaraan dan melemparkan Twinkie ke arah Tallahassee yang membuat dia terhura. Sebelum akhirnya mereka pergi bersama. Namun Tallahassee memukul satu zombie dulu dengan pintu mobil sebelum akhirnya dan film pun beresan.